Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Nurhat dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Saya berasal dari RK Kabupaten Buton Utara. Baik, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses atau tata cara berhaji yang sesuai dengan syariat Islam. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan salat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah haji dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan penutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wewangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu binatang apapun, menikah, berhubungan intim, memaki atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dengan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan kasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim, serta kasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai dengan waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan haji yakni Jumrah Aqabah atau lempar jumrah. Lempar jumrah dilakukan di Bukit Aqabah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan untuk bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur alang kadarnya. Setelah tahalul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah, Allahumma ftahlil abwaaba rahmatika. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1 sampai 3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4 sampai 7 jamaah dianjurkan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa yang selalu dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yaitu sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan untuk melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan dengan 7 kerikil batu. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Baik, mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang bagaimana proses atau rangkaian haji.
Jika di dalam video ini ada kesalahan kata atau kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.